Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afandi akan menjelaskan iklan berdasarkan isinya. Jika mengacu pada isinya, maka klasifikasi iklan dibagi menjadi 3. Di antaranya iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Iklan pemberitahuan adalah iklan yang digunakan untuk memberitahu khalayak ramai mengenai suatu hal baik, berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorang atau sebuah keluarga. Misalnya iklan pemberitahuan tentang berita duka atas meninggalnya anggota keluarga dari keluarga tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan moral yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi. Tujuan dari iklan ini adalah memberikan informasi atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya seperti iklan imunisasi atau penggunaan masker kepada masyarakat. Yang ketiga adalah iklan penawaran. Iklan penawaran bertujuan untuk menawarkan sebuah produk atau jasa sehingga masyarakat yang membaca atau melihat iklan tersebut menjadi tertarik untuk membeli dan menggunakan jasa barang tersebut. Contohnya adalah seperti sendal, tas. Terima kasih, saya Amr Afandi. Nah, di sini Rizka bakal menjelaskan tentang iklan berdasarkan media. Ada 4. Yang pertama itu iklan media cetak, yang kedua ada iklan media elektronik, dan yang ketiga itu ada iklan media internet, dan yang keempat ada iklan di luar ruangan. Nah, yang pertama itu ada iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak berupa kertas untuk mengiklankan sebuah barang atau produk. Contohnya itu seperti majalah, brosur, poster, dan pamflet gitu. Nah, selanjutnya ada iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah menggunakan media elektronik berupa televisi, radio, yaitu untuk mengiklankan sebuah produk. Nah, yang ketiga itu ada iklan media internet. Iklan media internet yang pertama ada Find Search atau Google. Nah, seperti yang kita ketahui, Google itu sangat membantu konsumen untuk mencari ulasan produk di Google sebelum membelinya. Nah, apalagi kini Google juga menyediakan layanan Google Ads untuk membantu campaign iklan bisnis. Nah, yang kedua ada Find Social. Find Social ini melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, yaitu untuk memasang iklan. Apalagi sekarang sudah banyak orang yang menggunakan Instagram sebagai media periklanan, karena seperti yang kita ketahui kebanyakan orang sudah menggunakan Instagram dan Facebook juga. Nah cara ini sangat membantu atau media yang sangat strategis, yaitu untuk beriklan gitu. Nah, yang ketiga itu ada email marketing. Nah, dari email kita juga bisa beriklan, yaitu dengan mengirimkan pesan komersial seperti promosi dan newsletter melalui email gitu. Nah, yang keempat itu ada iklan media luar ruangan. Contohnya itu seperti baliho. Nah, baliho itu adalah suatu sarana atau media berpromosi yang mempunyai unsur memberikan informasi event kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luar gitu. Nah, yang kedua itu ada spanduk. Nah, spanduk atau kain rentang yang berisi propaganda, slogan yang perlu diketahui oleh orang umum gitu. Nah, yang ketiga itu ada poster atau plakat. Nah, poster ini adalah karya seni atau desain grafis yang berisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil gitu. Nah, yang keempat itu ada neon box. Nah, neon box itu adalah media sejenis billboard yang memiliki ruang kosong di tengahnya yang diisi lampu neon untuk memberikan penerangan gitu. Nah, yang kelima itu ada videotron. Videotron itu adalah media elektronik yang menayangkan video dengan LED gitu. Nah, yang keenam ada wall painting atau seni pada dinding dan yang menggambarkan objek di dinding.
Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Nama saya Dirga Ayu Sulistia. Di sini saya akan menjelaskan iklan berdasarkan tujuan. Iklan berdasarkan tujuan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, iklan informasi. Yang kedua, iklan persuasi. Dan yang ketiga, iklan pengingat. Iklan perinformasi adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan informasi penting kepada khalayak mengenai suatu produk. Misalnya, mengiklankan produk baru, memberitahu perubahan harga atau pemasaran, menjelaskan cara kerja produk, dan yang terakhir menjelaskan informasi tertentu untuk mengurangi ketakutan konsumen akan efek samping produk dan sebagainya. Yang kedua, iklan persuasi. Iklan persuasi berbeda dengan jenis iklan informasi yang hanya memberikan pengetahuan mengenai produk tertentu, tetapi iklan ini bertujuan untuk membujuk konsumen untuk membeli produk tersebut, tetapi tidak dengan cara memaksa. Dan yang ketiga, iklan pengingat. Iklan pengingat bertujuan untuk menjual produk secara langsung yang diajukan agar masyarakat tetap mengingat keberadaan produk yang dipasarkan. Tujuannya agar terjadi pembelian produk secara berulang. Iklan pengingat merupakan salah satu upaya sebuah perusahaan agar hubungannya dengan pelanggan tetap berjalan baik. Jadi ini salah satu strategi dari produk tersebut untuk membuat konsumen percaya dan mengakui keberadaan produk tersebut. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Padang, NIM 0101192077, Prodi KPID semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai iklan berdasarkan isi pesan. Berdasarkan isi pesan atau informasi yang ingin disampaikan, iklan bisa dibagi ke dalam beberapa bentuk. Nah, ada 3 bentuk. Yang pertama itu iklan komersial, nah yang kedua itu iklan layanan masyarakat, nah yang ketiga itu iklan politik. Yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan mendukung kampanye suatu produk jasa. Kini iklan dimuat atau disiarkan rata di sejumlah media cetak, media audio, dan audio visual, serta platform digital. Nah, yang kedua itu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan non-komersial dengan maksud mengajak, mendidik, mengarahkan, atau mengimbau masyarakat atau warga negara maupun warga dunia. Komunikan dalam iklan layanan masyarakat biasanya lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Pada penyiaran iklan layanan masyarakat terdapat kriteria yang jelas dalam pelayanan masyarakat, di antaranya tidak bersifat komersial, tidak bersifat keragaman, non-politik, berwawasan nasional, ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat, diajukan oleh organisasi yang telah diakui atau diterima, dapat diiklankan, serta yang memperoleh dukungan media lokal maupun nasional atau advertising council. Yang ketiga itu iklan politik. Iklan politik bisa disebut sebagai media kampanye yang bertujuan untuk kepentingan partai politik. Tujuan dari iklan politik ini sangat beragam, mulai memperkenalkan partai baru, membangun citra partai, memperkenalkan program kerja partai, hingga memenangkan pemilu. Di Indonesia, iklan politik lazimnya ramai dilakukan saat berlangsungnya kampanye terbuka dalam pilkada maupun pilpres. Saya Aulia Wafa dengan NIM 01193138 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu iklan berdasarkan fungsinya. Jadi iklan berdasarkan fungsinya ini terdiri dari 4 iklan. Yang pertama itu iklan pengumuman. Iklan pengumuman ini berupa informasi atau pemberitahuan dari seseorang ataupun audiens untuk mendapatkan berita yang terupdate gitu. Contohnya saja, ketika kita
Contohnya saja pengumuman event gitu kan, baik itu dari instansi pemerintahan ataupun dari pihak kampus gitu kan, pasti itu ada pengumumannya. Yang kedua itu iklan permintaan. Biasanya iklan permintaan ini dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan, baik itu membutuhkan pekerjaan dari barang ataupun jasa orang lain. Yang ketiga itu iklan penawaran. Biasanya iklan penawaran ini dilakukan oleh seorang peniaga atau jual beli untuk tawar menawar. Jika deal maka barang tersebut akan dibeli dan digunakan. Yang keempat itu iklan layanan masyarakat. Biasanya iklan ini dilakukan oleh instansi pemerintahan untuk menyebarkan suatu informasi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat daerah atau setempat gitu. Iklan layanan masyarakat atau disingkat ILM adalah iklan yang menjanjikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselaraan dan kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau non-profit dengan tujuan sosial ekonomis, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut pendapat ahli, yaitu Kasali, public service announcement atau iklan layanan masyarakat merupakan permintaan penyiaran yang dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarakat atau disingkat LSM dan pemerintah secara langsung sebagai solidaritas terhadap masalah masyarakat. Contohnya yaitu program pemerintah, ketertiban lalu lintas, dan informasi penting lainnya. Menurut Dewan Periklanan di Amerika Serikat yang mensponsori ILM, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan sebuah iklan tertentu merupakan iklan layanan masyarakat atau bukan. Tidak komersil, contohnya itu iklan pemakaian helm dalam berkendara, tidak bersifat keagamaan, tidak bersifat politis, berwawasan nasional, diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat, diajukan oleh organisasi yang telah diakui dan diterima, dapat diiklankan, mempunyai dampak dan kepentingan tinggi sehingga patut memperoleh dukungan media lokal maupun nasional. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya Muhammad Ghazali akan melanjutkan yaitu iklan berdasarkan cakupannya. Yang pertama ada iklan lokal, di mana iklan lokal mencakup wilayah seperti desa, kota, dan kabupaten. Sedangkan iklan regional mencakup halayak seperti misalnya itu seperti provinsi. Nah, dan selanjutnya itu ada iklan nasional. Iklan nasional itu mencakup tingkatan nasional, ibaratnya negara gitu. Sedangkan selanjutnya itu ada iklan internasional, di mana iklan internasional ini mencakup luar negeri gitu, internasional, go internasional. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Brilian Heabiananda, NIM 0111193130, Komunikasi Penyiaran Islam semester 6, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang iklan berdasarkan sasaran khalayak. Iklan terbagi menjadi dua berdasarkan khalayak sasarannya, yaitu yang pertama berdasarkan demografis, yaitu mencakup usia, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, dan pendapatan. Yang kedua yaitu secara fisikografis, mencakup gaya hidup, motif pembeli, sikap terhadap produk tertentu. Iklan yang berdasarkan pada khalayak sasaran dapat berupa khalayak yang berstatus konsumen dan bisnis. Iklan untuk konsumen adalah iklan yang secara khusus disebarluaskan melalui media massa tertentu untuk para pemakai satu produk, baik barang ataupun jasa. Iklan untuk bisnis adalah iklan yang diarahkan
secara khusus kepada para pelaku bisnis yang memiliki usaha dagang yang berkaitan dengan produk tersebut. Jika iklan konsumen disebarluaskan melalui media massa atau menggunakan media forum, maka iklan bisnis mempunyai media khusus. Iklan bisnis terbagi atas iklan industri dan iklan bisnis profesional. Iklan industri itu adalah iklan yang ditujukan kepada para industriawan. Iklan bisnis dagang adalah iklan yang ditujukan kepada para pedagang atau pengecer. Kemudian iklan bisnis profesional adalah iklan yang ditujukan kepada para profesional. Yang dimaksudkan profesional adalah orang yang bekerja berdasarkan satu etika dan aturan-aturan atau norma-norma profesi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu iklan berdasarkan khalayak secara geografis. Nah, jadi iklan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah iklan internasional, iklan nasional, iklan regional, dan iklan lokal. Iklan internasional itu disalurkan media dengan tujuan untuk menjangkau khalayak, apakah itu pembeli atau konsumen yang terletak dalam wilayah negara lain. Nah, kemudian iklan nasional. Iklan ini disebar melalui media dengan tujuan mencapai khalayak dalam suatu wilayah negara. Pesan-pesan iklannya dianggap tidak diperlukan oleh masyarakat negara lain. Kemudian iklan regional yaitu jenis iklan ini berusaha menyebarkan pesan tentang produk tertentu yang lebih cocok diterima oleh warga masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya produk untuk wilayah provinsi tertentu yang berdekatan. Kemudian yang terakhir yaitu iklan lokal. Iklan yang memberikan penawaran barang, jasa, ide-ide, dan gagasan yang khusus dibutuhkan oleh masyarakat dalam suatu wilayah yang lebih kecil.